Oke, jadi hari ini kita akan masuk pada materi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan proses penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jadi melalui proses amandemen, bangsa Indonesia berupaya untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sekarang. Yang berikut kita akan masuk pada sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dimulai dari tahun 1945 setelah Indonesia merdeka sampai tahun 1999 sampai tahun 2000, yaitu pada saat amandemen. Ini ada tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 3 tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Yang kedua, meningkatkan demokrasi. Dan yang ketiga, melembagakan HAM. Ini adalah proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi proses dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini yang pertama adalah usulan amandemen, yaitu dapat diajukan oleh MPR, DPR, DPD atau 1/3 anggota MPR. Yang kedua itu pembahasan, dan yang ketiga pengesahan. Ini adalah perubahan yang dilakukan melalui amandemen. Jadi ini ada beberapa
PBI. Yang kedua MPR. Kalau MPR dan DPR itu yang berubah adalah fungsi dan wewenang. Sedangkan DPD yaitu diberikan peran dalam proses legislasi. Oke, jadi ini adalah beberapa perubahan yang dilakukan melalui amandemen. Berikut adalah tantangan dalam proses amandemen. Jadi ada 3 tantangan dalam proses amandemen. Yang pertama yaitu kesepakatan politik. Yaitu demi mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan merupakan hal yang kompleks. Yang kedua adalah interpretasi. Jadi ini adalah perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat menimbulkan perdebatan. Yang ketiga adalah teori dan praktik. Jadi demi menyesuaikan teori dan praktik, maka ketatanegaraan dengan realitas politik dan sosial di Indonesia. Jadi mereka harus menyesuaikan teori ketatanegaraan dengan realitas politik dan sosial di Indonesia. Jadi ini adalah 3 tantangan dalam proses amandemen 1945. Oke, jadi tadi sudah penjelasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ada 3 soal. Ini yang pertama ini deskripsikan latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, uraikan proses amandemen dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil dari amandemen. Jadi ini ibu kasih waktu kalian 15 menit. Ini bukan kerja kelompok, oke? Kerja masing-masing. Ibu di kertas kok. Ibu kurang. Ini bukan ibu. Soal ibu itu. Alasan bapak itu. Yang itu hari, yang pemilu, yang itu hanya 4 kelompok saja. Iya tadi. Ini pasti. Sudah kedatangan terus yang lain kita di ini apa di buku dan kita tidak waktu sampai ya. Baik, selamat pagi Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Yang pertama, sebelum itu perkenalkan nama saya adalah Hina Irwawati saja sebagai pemateri. Nama saya Bawani Kelas materi. Baik, yang pertama, deskripsikan latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
1945 didorong oleh beberapa faktor utama yang muncul setelah era reformasi di Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menjamin hak dasar rakyat. Faktor-faktor utama yang melatar belakangi perubahan tersebut ialah yang pertama, krisis politik dan sosial, yang kedua, tuntunan demokratisasi, yang ketiga, kebutuhan hak asasi manusia atau HAM, yang keempat, desentralisasi kekuasaan, yang terakhir adalah kekuatan pembaharuan sistem hak dan keinginan untuk mencapai tujuan bangsa dan bernegara. Kedua, uraikan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari amandemen pertama sampai keempat. Tahapan yang pertama, amandemen tahap pertama Undang-Undang Dasar 1945, 14 Oktober sampai 21 Oktober 1999. Amandemen pertama dilakukan pada Perpres Umum tahun 1999 dan melihat 5 pasal, yaitu pasal 1, 7, 9, dan 13, ayat 2, 14, 15, dan 17, termasuk ayat 2 dan 3, pasal 20 dan 22 Undang-Undang Dasar. Seluruh Undang-Undang Dasar 1945 melihat 9 pasal. Tujuan utama amandemen ini adalah untuk membatasi kekuasaan presidenan dan memperkuat status Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Amandemen tahap kedua Undang-Undang Dasar 1945, 7 Agustus sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ini terdiri atas 5 bab dan 25 pasal. Amandemen kedua menyangkut soal pembangunan wilayah negara dan pemerintahan daerah. Ini melengkapi amandemen pertama bertujuan untuk memperkuat kedudukan DPR dan memberikan tuntunan yang lebih perinci tentang hak manusia. Amandemen tahap ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 1 November sampai 9 November 2001. Perubahan amandemen ketiga ini menyangkut sanksi yang lebih mendasar dari perubahan ketiga ini. Secara nyata kita lihat bahwa sistem pemerintahan yang dianggap benar-benar sistem pemerintahan presidensial. Perubahan amandemen tahap ketiga ini juga dilakukan dengan mendasar terhadap kekuasaan kehakiman pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar 1945, 1 Agustus sampai 11 Agustus 2002. Perubahan keempat ini merupakan perubahan yang mengangkut pasal 37 Undang-Undang Dasar. Pra-amandemen dilakukan oleh MPR. Perubahan keempat ini dilakukan di sidang tahapan MPR tahun 2002. Kewarganegaraan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Terjadi perubahan ini mendasar di mana setiap kebijakan Presiden harus dapat dibuat atau sepengetahuan DPR. Dengan kata lain, perubahan keempat ini akan membatasi kewenangan Presiden yang sebelumnya mutlak menjadi kewarganegaraan pengawasan rakyat melalui wakilnya yaitu MPR. Baik, nomor 3 yaitu soalnya tentang analisis hasil dari amandemen 1945. Amandemen 1945 menghasilkan beberapa perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu pembagian daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, pengakuan daerah istimewa oleh negara. Yang ketiga, penjelasan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, penjelasan tentang pemilihan anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu. Yang kelima yaitu penjelasan tentang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, penjelasan tentang tata cara pembentukan undang-undang. Yang ketujuh, penjelasan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Dan yang terakhir, penjelasan tentang kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada saran, kritik, pertanyaan, waktu dan kesempatan kami beri.
kiri ke terakhir dari elemen 2 ini. Jadi karena oke, dari sebenarnya sini. Jadi karena kita punya waktu lagi 4 menit, jadi kasih kalian tugasnya. Ini kalian buat ini. Yang nama mural. Mural. Kamu mau buat sendiri? Iya, kamu buat kelompok. Sendiri kan. Kenapa? Sendiri. Jadi nanti kamu ini apa? Apa? Menyampaikan kalian sudah. Itu gambar kok. Gambar. Prima. Terima kasih untuk kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Ini siapa tadi? Yang tidur. Yang tidur. Dan ini semua ingat, ada tugas ya. Tugas yang 2 minggu lalu itu kumpul juga. Iya Ibu. Ya itu juga ikut. Yang tadi sudah Ibu. Yang belum kumpul sudah. Siap. Terima kasih guru. If the sun refused to shine,